Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan aktivitas kita di pembelajaran secara daring. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Alkitab. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dan kemanfaatan. Ala diniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan materi berikutnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang maf'ul bih dan masdar, kali ini kita masuk ke bab dzaraf. Baik, seperti minggu kemarin bahwa untuk pelajaran kita saya akan membacakan teks kitabnya dulu, kemudian saya diam sejenak, artinya kalian harus mengikuti di dalam bacaannya, boleh mengikuti secara langsung bersuara atau dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bilumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Utawi iki iku bab nerangake dzaraf zaman lan dzaraf makan. Dzarfuz zamani utawi dzaraf zaman. Huwa ya dzaraf zaman. Iku ismuz zamani, isim kang bermakna waktu. Al mansubu kang diwaca nasab, bitakdiri fi kelawan ngira-ngirakan arti fi. Fi artinya di dalam. Nahwu contone al yauma, ing dalem dina iki. Wal lailata, lan ing dalem wengi iki. Wa ghudwatan, lan ing dalem esuk. Wa bukratan, lan ing dalem waktu isuk. Wa saharon, lan ing dalem waktu sahur. Wa ghodan, lan ing dalem sesuk. Kalau ghudwatan pagi atau isuk, kalau ghodan sesuk atau besok. Wa atamatan, lan ing dalem waktu sore. Wa sobahan, lan ing dalem waktu isuk. Wa masaan, lan ing dalem waktu isuk. Wa abadan, lan ing dalem saklawase. Wa amadan, lan ing dalem saklawas-lawase, selama-lamanya. Wahinan, lan ing dalem saknalika. Wa ma, lan lafat asbaha kang nyerupai apa ma, zalika ing mengkono-mengkono contoh. Wa dzarful makani utawi dzaraf makan. Huwa ya dzaraf makan, iku ismul makani, isim kang bermakna tempat. Al mansubu kang diwaca nasab, bitakdiri fi kelawan ngira-ngirakno arti fi. Nahwu contoh amama, ing dalem ngarep. Wa khalfa, lan ing dalem mburi. Wa qaddama, lan ing dalem ngarep atau di hadapan. Wa wara'a, lan ing dalem mburi. Wa fauqa, lan ing dhuwur. Wa tahta, lan ing nisor. Wa inda, lan ing dalem ngarsane atau di sisi. Wa iza'a, lan di muka, di depan. Wa hidha'a, wa tilqa'a, sama di depan. Wa thamma, lan di sana, bukan summa tetapi thamma. Kalau summa kemudian, kalau thamma
di sana. Wahuna lan di sini. Bahasanya campuran warek. Ono Indonesia ono Jawa nih, gak apa-apa ya. Wama lan lafat asbaha kang nyerupai apa madzalika ing mengkono-mengkono contoh. Baik, langsung ke contohnya. Pembahasan langsung bahwa yang dimaksud dzaraf ini yang saya warnai merah ini berarti ini kata kuncinya yang warna merah. Dzaraf adalah isim yang bermakna waktu atau tempat yang dibaca nasab dengan mengira-ngirakan atau menyimpan arti fi. Fi sendiri bermakna di atau pada. Ini di sini yang saya warnai merah ini ada 3 kata. Yang pertama waktu atau tempat, yang kedua nasab, yang ketiga fi. Artinya dzaraf itu harus terdiri dari 3 komponen ini. Kalau salah satu dari 3 komponen ini hilang, maka tidak termasuk dzaraf. Sedangkan dzaraf sendiri ada 2. Yang pertama dzaraf zaman, yang kedua dzaraf makan. Dzaraf zaman atau biasa disebut dengan keterangan waktu. Dzaraf makan biasa disebut dengan keterangan tempat. Sekarang contohnya. Contohnya tadi di redaksi kitab sudah disebutkan ada 12 kalau kita teliti tadi. Meskipun sebenarnya ada lagi yang lain yang tidak ada di kitab dan masih banyak. Cuma di situ dicontohkan 12. Yang pertama yaitu al-yauma. Ini dimaknai di hari ini. Ini harus dibaca nasab. Kalau al-yaumu maka belum tentu dzaraf. Kemudian al-lailata di malam ini. Ada kata-kata ini karena kemasukan al-ta'rif ya. Kalau yaum artinya hari, kalau al-yauma hari ini. Ghudwatan di pagi hari. Bukrotan di pagi hari, sama artinya. Kemudian saharon di waktu sahur, ghodan besok atau di waktu besok, wa'atamatan di waktu malam, sobahan di waktu sobahan di pagi hari. Di sini ada kata-kata di semuanya karena memang menyimpan arti fi. Masaan di sore hari, abadan selamanya atau kalau dalam bahasa Jawane ing dalem saklawase. Amadan selama-lamanya, hinan suatu ketika. Dari 12 contoh ini semuanya dibaca nasab, baik yang menggunakan al maupun tidak menggunakan al. Tentunya kalau ada alnya maka di sini ma'rifat tidak boleh ditanwin. Yauman kemasukan al menjadi al yauma. Kalau ada alnya ada ketambahan ini karena alnya al ta'rif. Dari 12 contoh ini semuanya bermakna di atau bermakna pada. Kalau dalam bahasa Jawa diartikan ing dalem. Lambangnya ing dalem yaitu apa? Dho, singkatan dari dzaraf. Sekarang kita masuk ke contoh dalam sebuah kalimat. Di sini saya contohkan contohnya qara'tu al-Qur'ana qira'atan. Qara'tu mohon maaf kok qira'atan. Kemarin Mas Dalan. Qara'tu al-Qur'ana sobahan. Qara'tu wis maca sapa ingsun al-Qur'ana ing Qur'an. Sobahan ing dalem waktu isuk. Lafat sobahan di sini diartikan ing dalem. Kenapa diartikan ing dalem? Karena dia sebagai dzaraf. Sobahan sendiri bermakna waktu pagi, berarti dia bermakna waktu. Kemudian dia juga dibaca nasab, maka ini disebut dzaraf. Sobahan ing dalem waktu isuk. Saya membaca Al-Quran di pagi hari. Lafaz di pagi hari atau sobahan ini sebagai dzarafnya. Dzaraf apa? Dzaraf zaman karena menunjukkan arti waktu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dzaraf makan. Ini kita ambilkan contoh dari redaksi kitabnya. Ini agak cepat ya, biar enggak terlalu lama tentai kuota nanti. Di redaksi kitab ada lafaz amama khalfa qaddama wara'a. Amama di depan, khalfa di belakang, qaddama di hadapan,
waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, izaa bersama, khida'a di depan, tilqa'a di depan, sama di sana. Ingat sama bukan summa. Huna di sini. Dari ke-12 contoh ini disebut dhorof makan karena yang pertama dibaca nasab, yang kedua menunjukkan arti fi atau arti di dalam. Yang ketiga karena ke-12 contoh ini bermakna tempat. Ini mosir atau angel mosir. Sekarang contoh dalam sebuah kalimat. Qara'tu al-Qur'ana amamal fasli. Qara'tu wis maca sapa ingsun al-Qur'ana ing Qur'an. Amamal fasli ing dalem ngarepe kelas. Lafat amama di sini dibaca nasab dan dia diartikan ing dalem karena menjadi dzaraf. Amamal fasli ing dalem ngarepe kelas. Saya membaca Al-Qur'an di depan kelas. Di depan kelas atau bahasa Arabnya amamal fasli, di sini dia sebagai dzaraf karena memenuhi 3 kriteria atau syarat tadi. Yang pertama dibaca nasab, belum. Yang pertama menunjukkan arti tempat, yang kedua dibaca nasab, yang ketiga menyimpan arti fi. Sekali lagi, kalau ada lafadz yang tidak memenuhi syarat dari 3 kriteria tadi maka tidak disebut dzaraf. Contohnya apa? Di sini sudah saya buat contohnya. Jadi ada kalimat yang bukan termasuk dzaraf karena tidak memenuhi kriteria dzaraf sekalipun mirip-mirip dzaraf. Contoh di sini lafaz as-sholatu lughatan ad-du'a'u. As-sholatu utawi salat, lughatan ing dalem bahasa iku ad-du'a'u doa. Salat secara bahasa adalah doa. Lafaz lughatan di sini diartikan ing dalem. Ya, lughatan ing dalem bahasa atau secara bahasa. Apakah lughatan ini juga termasuk dzaraf? Ternyata kalau kita teliti tidak. Karena syarat dzaraf tadi 3. Yang pertama harus bermakna waktu atau bermakna tempat. Sedangkan lughatan atau dalam bahasa Indonesianya bahasa itu tidak bermakna waktu, juga tidak bermakna tempat. Sekalipun dibaca nasab, sekalipun menyimpan arti fi, tapi di sini bukan dzaraf. Lah terus kok bisa dibaca ing dalem? Di sini membuang huruf jar. Lughatan ay fil lughati. Aslinya kalimatnya fil lughati. Huruf jar fi-nya dibuang atau disebut naz'ul khafid, maka lafadz lughatannya dibaca nasab. Tapi sekali lagi ini bukan dzaraf karena tidak memenuhi syarat tadi. Contoh yang kedua, bukan termasuk dzaraf sekalipun mirip dzaraf. Di sini lafadz hadza yaumul khamis. Hadza utawi iki iku yaumul khamisi dina Kamis atau hari Kamis. Lho ini kurang dikira. Saya tak gantine dulu biar nggak salah. Ini hari Kamis. Ini hari adalah hari Kamis. Kok kira nanti mau. Wah, kesalahan teknis. Langsung. Lafadz hadza yaumul khamis. Lafadz yaum di sini memang bermakna hari. Ya, lafadz yaum bermakna hari, berarti bermakna waktu. Akan tetapi tidak dibaca nasab, juga tidak mengandung arti fi, maka ini juga bukan dzaraf. Akan tetapi susunan mubtada khobar. Ya. Jadi dzaraf harus memenuhi 3 kriteria tadi. Kalau kita lihat di sini, ini harus bermakna waktu atau tempat, kemudian dibaca nasab, kemudian menyimpan arti fi. 3 kriteria atau 3 syarat ini harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi maka bukan termasuk dzaraf.
Terima kasih, itu saja keterangan singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.